Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rini Febrianti, NIM A43220799, Program Studi Budidaya Tanaman Perkebunan. Saya akan menjelaskan tentang produksi pembuatan gula tebu. Setelah tebu masuk pabrik, tebu akan ditimbang, kemudian dilakukan pengolahan awal, yaitu preparasi bahan baku. Pada preparasi bahan baku ini terdapat 3 tahap, yaitu pencucian, pemotongan, dan penghancuran. Pencucian bertujuan untuk menghilangkan kotoran sebelum tebu diolah lebih lanjut. Pemotongan batang tebu dilakukan menggunakan alat mekanis yang dipotong pada chain cutter 1 untuk memotong dalam ukuran lebih kecil. Kemudian lanjut ke chain cutter 2 untuk pencacahan lebih halus. Pemotongan ini bertujuan untuk memudahkan ekstraksi dari nira tebu. Kemudian tahap penghancuran bertujuan untuk menghilangkan sisa-sisa daun maupun padatan lain yang tidak diinginkan. Setelah melewati tahap preparasi, kemudian tebu hasil preparasi akan diolah menjadi nira pada stasiun penggilingan. Proses penggilingan atau roll mill bertujuan untuk memisahkan ekstrak tebu dari material berserat atau disebut juga dengan ampas atau bagase. Pada penggilingan dapat dilakukan difusi maupun milling. Difusi merupakan potongan batang tebu dihancurkan menggunakan air panas atau penambahan kapur yang berfungsi untuk menghasilkan nira agar tidak menjadi coklat. Tebu diumpankan dalam roll melalui serangkaian unit penggiling. Setiap unit gilingan terdiri dari 3 roll besar yang tersusun dalam formasi segitiga membentuk sudut 120 derajat. Ekstrak jus nira kemudian akan diolah menjadi gula mentah, dan ampas tebu biasanya akan didaur ulang menjadi bahan bakar tungku boiler pabrik. Nira yang sudah dihasilkan pada stasiun penggilingan akan diolah lebih lanjut pada stasiun pemurnian yang nantinya akan menghasilkan nira jernih. pH nira sebelum proses pemurnian kurang lebih 5,5. Pada kandungan pada nira tersebut yakni koloid, dispersi, larutan, dan air. Maka perlu dilakukan pemurnian untuk menghasilkan gula murni. Tujuan dari pemurnian adalah untuk menghilangkan kotoran dan bahan bukan gula atau non-sugar dalam nira tebu tanpa merusak kadar gulanya. Penghilangan kotoran pada proses pemurnian nira dengan mengendapkan komponen bukan gula yang berada dalam bentuk terlarut. Untuk menghilangkan bahan bukan gula dapat dilakukan dengan defekasi, sulfitasi, dan karbonatasi. Pada dasarnya, nira mentah pada proses defekasi akan diberi penambahan kapur hingga pH-nya menjadi 7,2 sampai 7,8. Kemudian nira yang telah ditambah dengan kapur akan dipanaskan hingga mendidih hingga terbentuk endapan. Penambahan kapur ini bertujuan untuk menetralkan asam organik bebas dalam nira, membentuk garam kalsium yang sebagian besar mengendap pada proses pemanasan. Proses pemurnian gula yang selanjutnya adalah dengan sulfitasi. Sulfitasi adalah proses pemurnian dengan penambahan kapur berlebihan yang kemudian akan dinetralkan dengan sulfit atau SO2. Nira mentah dengan pH 5,5 kemudian dinaikkan menjadi 8,5 sampai 10,5 dan dinetralkan dengan SO2. Keunggulan dari sulfitasi ini yaitu warna nira menjadi lebih cerah dari hasil pemurnian defekasi. Selanjutnya karbonatasi, yaitu proses pemurnian dengan cara menambahkan susu kapur dan CO2. Nira hasil defekasi akan dimurnikan dengan cara menambahkan gas CO2. Gas CO2 ini berfungsi untuk menetralkan kelebihan kapur yang dapat mengangkat kotoran-kotoran yang terkandung dalam nira. Keunggulan dari karbonatasi ini yaitu menghasilkan kandungan endapan kalsium karbonat yang cukup banyak sehingga nira kotor sangat mudah untuk disaring. Gula yang dihasilkan juga berwarna lebih muda dan jernih serta putih mengkilat. Nira mentah yang telah melewati tahap defekasi, kemudian sulfitasi atau karbonatasi, dilanjutkan pada tahap pemanasan, pengendapan, dan penyaringan. Suhu yang dibutuhkan pada proses pemanasan ini yaitu 100 sampai 105 derajat Celcius. Kemudian dilanjutkan pada tahap pengendapan, ditambahkan flokulan. Kemudian dilanjutkan dengan proses penyaringan, di mana proses ini memisahkan nira jernih dan nira kotor. Pada proses penyaringan di rotary vacuum filter ini menghasilkan nira kotor, filtrat atau nira tersaring, ampas halus atau bagase, dan bahan tak larut atau lotong. Nira jernih yang dihasilkan memiliki pH 7 dengan Brix
13-18%. Kemudian nira jernih yang telah dihasilkan pada stasiun pemurnian akan diolah menjadi nira kental pada stasiun penguapan. Tujuan dari penguapan adalah mengurangi kadar air pada nira encer karena kadar airnya 88%, yang kemudian akan diperoleh nira dengan kekentalan 60-70% brick. Pada proses penguapan, pH nira turun menjadi 6,5-6,8. Penguapan nira dilakukan pada suhu 65-110 derajat Celcius. Proses evaporasi dilakukan dengan 4 tahap dengan suhu dan tekanan yang berbeda-beda. Nira kental dari hasil evaporator 4 akan dialirkan ke sulfitator 2 untuk proses bleaching, menyisakan produk sampingan yaitu molase. Nira kental dengan Brix 60-70 yang memiliki warna pucat coklat, kemudian dilanjutkan proses bleaching atau sulfitator dengan penambahan gas CO2, kemudian menjadi nira kental dengan pH 5-5,4, kemudian dilakukan proses kristalisasi. Kemudian nira kental dari stasiun penguapan akan diolah kembali menjadi kristal gula kental pada stasiun pemasakan. Tujuan dari kristalisasi adalah untuk membentuk kristal-kristal gula dari nira kental. Proses kristalisasi dibagi menjadi beberapa tingkat masakan. Masakan A disebut juga masakan produk, sebagai masakan penentu jumlah gula yang diproduksi. Produk yang dihasilkan berupa gula A dan sirup atau strup A. Masakan B merupakan masakan antara atau buffer, dibuat untuk menekan gula yang hilang atau terikut dalam tetes. Produk yang dihasilkan berupa gula B selanjutnya digunakan sebagai gula produksi. Masakan C juga merupakan masakan antara atau buffer, dibuat untuk bibit masakan A untuk memperbaiki kualitas masakan A. Jika masakan A sudah memenuhi kualitas, maka biasanya masakan C tidak dibuat. Kemudian masakan D dibuat sebagai pengendali proses. Artinya, masakan D dapat mengendalikan kehilangan gula pada tetes. Jika masakan C tidak dibuat, maka produk yang dihasilkan oleh masakan D adalah gula D2 yang digunakan sebagai bibitan kristal untuk masakan A dan B. Jika masakan C dibuat, maka gula D2 digunakan sebagai bibitan inti kristal untuk masakan C, yang nantinya akan dihasilkan kristal plus sirup dengan kadar air 8-10%. Adapun proses pengkristalan yaitu menarik hampa, di mana tekanan udara pada vakum dibuat hampa terlebih dahulu dengan tekanan 40 cmHg. Kemudian pembuatan bibit untuk mempercepat proses kristalisasi dan memperbanyak kristal gula yang dihasilkan. Selanjutnya memperbesar kristal, yakni dengan penambahan bibit yang baik. Besar kristal yang diharapkan adalah dengan ukuran 0,8 sampai 1. Selanjutnya menurunkan masakan atau disebut juga dengan masakan tua, bertujuan untuk melanjutkan penguapan masakan dan kristalisasi. Selanjutnya palung pendingin untuk menentukan kejenuhan agar proses kristalisasi lanjut terjadi. Kristal gula kental dari stasiun pemasakan kemudian diolah lebih lanjut untuk dijadikan sebagai kristal gula pada stasiun putaran. Tujuannya adalah untuk memisahkan kristal gula yang terbentuk dari larutan atau sirup yang melapisinya secara sentrifugal. Prosesnya adalah di mana gula kristal kental akan dilakukan putaran atau sentrifugasi yang kemudian ditambah dengan kondensat sehingga dihasilkan kristal gula dan molase. Kristal gula yang merupakan hasil dari stasiun putaran kemudian diolah kembali menjadi kristal gula dengan ukuran 0,9 sampai 1,1 mikrometer pada stasiun penyelesaian. Tujuan dari stasiun penyelesaian ini yaitu untuk mengeringkan gula yang dihasilkan dari stasiun putaran. Kemudian untuk menyeleksi ukuran kristal gula sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pengeringan biasanya dilakukan di mesin bernama talang getar. Kemudian terjadi penyeleksian gula yang didapatkan dengan ukuran 0,9 sampai 1,1 mm.